Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini sebelum kita mulai aktivitas kita, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menolong kita dalam aktivitas kita. Tuhan Yesus, hari ini kami minta tuntunan-Mu melalui kebenaran firman yang kami dengar. Kami minta, kami diajar untuk terus mau hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus, tolong kami. Beri kami hikmat, beri kami kerendahan hati, berikan kami hati yang mau menerima kebenaran firman Tuhan dengan lapang dada, dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, dan telinga yang terbuka untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus bimbing kami, Roh Kudus tolong kami untuk terus menjadi pribadi yang semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama belajar dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus pasal 4. Kita akan membacanya dari ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-9. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah samak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk kita mempunyai sikap hati yang baik ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Perumpamaan pertama diceritakan bahwa ada seorang penabur yang menabur benihnya. Dikatakan ada yang benihnya terjatuh di pinggir jalan. Dikatakan orang-orang yang seperti ini tidak sempat menumbuhkan firman itu. Kemudian dia digoncangkan oleh tipu muslihat iblis, dan iblis mengambil kebenaran firman Tuhan itu dari dalam hatinya. Kemudian ada yang berbatu-batu. Yang orang yang mendengarkan firman Tuhan, kemudian mereka menerimanya. Mereka mungkin orang-orang yang di gereja yang penuh dengan semangat dan antusias, euforia yang sangat baik. Ketika mendengarkan firman Tuhan, mereka dengan lantang berkata amin. Dengan berkata yes, amin. Tetapi ketika bertumbuh, benih itu tidak berakar dan hanya tumbuh sebentar saja, mungkin hanya di dalam gereja. Datang penganiayaan, penindasan, mungkin datang cobaan di dalam hidup mereka, tekanan, godaan untuk mereka meninggalkan iman mereka. Kemudian mereka segera pindah dan murtad. Kemudian yang ditaburkan di semak duri adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi keinginan, kekayaan dunia ini, bahkan tipu muslihatnya, membawa mereka terhimpit sehingga tidak dapat berbuah. Mungkin orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hidup di dalam gereja, aktif melayani, tetapi mereka masih bisa rentan untuk jatuh di dalam dosa. Mereka yang terlalu bernafsu, mengejar kekayaan, harta, kemudian jatuh ke dalam dosa-dosa yang lain, dosa seksual, dan apapun. Sehingga mereka tidak mengalami pertumbuhan dan tidak berbuah. Hanya menjadi sekedar orang yang aktif tetapi tidak mau sama sekali untuk berbuah dan menghasilkan jiwa-jiwa, menghasilkan banyak orang yang mengenal Tuhan. Kemudian ada yang ditaburkan di tanah yang baik. Ini adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan itu dan menyambutnya dengan dikatakan tangan terbuka, hati yang terbuka, dan pikiran terbuka. Bahkan benih itu bertumbuh, berbuah, dan buahnya dikatakan ada yang menghasilkan 30, 60, dan 100 kali lipat.
Bapak Ibu saudara-saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa sikap hati kita dibutuhkan ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apakah kita datang untuk mendengarkan firman Tuhan dengan kerendahan hati? Dengan hati yang terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan? Ataukah kita hanya sebagai orang yang meledak-ledak mendengarkan firman Tuhan yang berkata yes, amin, tetapi hanya sesaat saja kita kemudian murtad? Ataukah kita orang yang terus hidup dalam gereja dan melayani Tuhan aktif, tetapi kita terus masih jatuh di dalam dosa dan tidak berbuah dan tidak ada pertumbuhan yang baik? Ataukah kita orang yang dengan senang hati terbuka, mau diubahkan, mau diajar Tuhan, mau kembali untuk bertobat dan terus mau diperbaharui oleh Tuhan? Tidak ada jaminan ketika kita di gereja kita akan terus menjadi orang yang kuat dan kebal terhadap dosa. Kita bisa saja mengalami kemunduran ketika benih firman Tuhan itu jatuh di dalam hati kita. Mungkin kita bisa menerimanya dari sukacita. Kalau kita melihat dari keempat jenis tanah atau wadah di mana benih itu ditabur, keempat-empatnya berbicara tentang jenis hati di antara kita. Cara Yesus menjelaskan kondisi hati itu dimulai dengan kualitas yang paling rendah, kemudian meningkat, dan akhirnya yang menunjukkan ke kualitas hati yang paling tinggi. Dari cara ia menjelaskannya menunjukkan bahwa ini adalah sebuah peningkatan. Dari peningkatan kualitas hati yang buruk kemudian naik kepada hati yang baik. Tetapi ketika umat Tuhan tidak mau terus mengalami pertumbuhan, bisa saja kita terus mengalami penurunan kalau kita tidak mau diubahkan oleh Tuhan. Hati kita tidak terus mengalami perubahan. Bisa saja kalau kita terangkan dengan perumpamaan yang sama, seandainya kita balik, kehidupan kita adalah di 4 tanah itu. Pertama, kita mempunyai hati yang baik, tanah yang baik. Tetapi kemudian kita mengalami penurunan kualitas kerohanian menjadi tanah yang berona duri. Lalu menurun lagi menjadi tanah yang berbatu-batu hingga akhirnya menjadi tanah yang di pinggir jalan. Mengapa bisa begitu? Karena kita tidak mau diubahkan dan kita mengalami penurunan secara kerohanian. Dimulai dengan berlambat-lambat, kemudian menghambat pertumbuhan dan akhirnya menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Kalau kita mau untuk terus diubahkan, maka kita harus mempunyai sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sikap hati yang selalu mau diubahkan. Sikap hati yang terus mau dijamah Tuhan dengan kerendahan hati. Yang paling celaka adalah orang yang tidak bersedia berubah tatkala situasi berubah. Sejatinya yang tidak boleh berubah adalah kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Tetapi hati kita seharusnya akan terus mengalami perubahan. Oleh sebab itu, ketika kita mau untuk terus bertumbuh, maka kita harus punya kerendahan hati untuk terus dilawat oleh Tuhan. Ketika kita jatuh, kita minta ampun kepada Tuhan, tidak mengeraskan diri kita. Hati kita menjadi wadah yang baik. Oleh sebab itu, kita butuh dan perlu untuk menjaga hati kita untuk tetap siap untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur kami diingatkan kembali tentang perumpamaan seorang penabur. Bagaimana firman Tuhan yang ditaburkan kepada kami itu seharusnya bertumbuh subur dalam hidup kami. Ajar kami untuk kami mempunyai hati yang baik, kualitas tanah yang baik, tidak mengalami penurunan secara kerohanian, tidak mengalami penurunan secara iman Tuhan. Kami mau terus di dalam Tuhan, kami tidak mau mengalami goncangan, kami mau hanya terus untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan.
Ajar kami untuk rendah hati, untuk terus mengalami perubahan dan diubahkan, sehingga hati kami terus siap untuk dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Berkati kami dalam pekerjaan kami, aktivitas kami, dalam rumah tangga kami, studi kami. Tuhan Yesus saja yang kami andalkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini menyambut dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.